warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu
وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين. ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. إن الله كان غفورا رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah telah kita dengarkan bersama-sama pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang mana telah dibacakan oleh guru kita bersama Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Syuhada. Mudah-mudahan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an tadi, kita semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum kita mendengarkan ceramah agama, saya ingin memberikan informasi. Adapun informasi yang pertama, yang insyaallah bahwa tahun depan insyaallah akan ada pemeliharaan pusara makam Mbah Husein dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi atas partisipasi atau aspirasi Kang Wildan. Mudah-mudahan pemeliharaan ini, pemakaman Mbah Husein ini agar senantiasa lebih baik lagi, lebih bagus lagi, dan senantiasa kita bisa lebih baik dalam menjaganya lagi. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan
doa tahun depan ini bisa terlaksana. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan untuk informasi yang kedua yaitu undangan acara peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datangnya dari Masjid DKM Masjid Al-Hidayah. Dalam acara peringatan Maulid insyaallah akan dilaksanakan pada Sabtu malam Minggu 27 September waktu ba'da Isya sampai dengan selesai, bertempat di Masjid Al-Hidayah, Jalan Pangkalan 1A, Bantar Gebang, Kota Bekasi. Adapun penceramahnya yakni Kiai Haji Ahmad Sarip Hidayat dari Sumedang. Dan untuk pembacaan qorinya yakni Ustadz Syahroni SPD, pembaca kisah maulidnya Ustadz Asep Saifuddin. Waktunya yaitu tanggal 27 September di Masjid Al-Hidayah. Undangan yang ketiga yaitu datangnya daripada guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Dr. Andes Acep Basuni MMPD selaku Ketua MUI Kecamatan Bantar Gebang mengundang kepada para jamaah sekalian yaitu dalam acara Mujakarah atau pengajian asatid yang insyaallah akan dilaksanakan pada hari Minggu 5 Oktober 2025 waktu jam 9 pagi sampai dengan selesai. Adalah pun acaranya yaitu pengajian para asatid yang insyaallah bertempat di Pondok Pesantren Darul Mutakin. Itu undangan yang datangnya dari kedua kita bersama yakni Al-Mukarram wal Muhtaram Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Acep Basuni MMPD. Kita jawab insyaallah. Hadirin jamaah rahimakumullah, kini tibalah kepada acara inti peringatan maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus haul daripada Mbah Husein. Mari kita dengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita bersama Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Lili Gojali MMPD. Kepada beliau fa'alaihi falyatafaddal maskura. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli nasi ulam di Cibarusah. Nyawa Cibarusah, Cibucil Ngetan. Mari kita sebar luaskan salam, insyaallah akan dapat berkah. Karena dalam salam itu ada kalimah wabarakatuh, keberkahan Allah. Yang ada dari langit Allah turunkan, yang ada dari bumi Allah keluarkan. Yang namanya berkah izdiyadur rahmah, bertambah kasih sayang. Keluarga berkah, ma'isyah mencari kehidupan juga berkah. Anak berkah, bini berkah. Ketika anak masih kecil, tidak sulit kita perintahkan untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Masih kecil minta dibelikan peci dan sarung, katanya mau ikut sholat di masjid. Bahkan ikut ngaji, bapaknya, anaknya udah pinter, nggak tahu siapa gurunya. Anak yang masih kecil perempuan minta beliin jilbab dan baju kurung gamis, katanya mau ikut ke majelis taklim. Ibunya alhamdulillah rajin ngaji, full 1 minggu isinya ngaji semua. Sampai saking pinternya suaminya naruh duit dimanapun ketemu. Di peci ketemu, di sepatu ketemu, di kaos kaki ketemu. Laki ngumpetin duit mulu. Berkah ada juga merupakan arti bahasa adalah aziyadah wan numu, bertambah dan berkembang.
punya istri sebelum nikah dulu badannya beratnya hanya 45 kilo. Udah 15 tahun menikah, alhamdulillah sudah 80 kilo. Itu namanya berkah. Lingkar pinggang yang dulu cuma 30 cm sekarang alhamdulillah udah 101 cm. Berarti berkah. Inilah yang kita harapkan lewat ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit ngasih semangat ke panitia. Maklum tadi sore kita diguyur hujan yang Masya Allah, sugan teh mual jadi maulidna. Jalan-jalan ke kampung rambutan, jangan lupa mampir di pasar Jumat. Alhamdulillah walau diguyur hujan panitia tetap semangat. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat bi buruzi habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidis sadat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhina yajtanibuna syubuhat wal muharramat. Amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Qori baca qiraah Imam Asim riwayat Hafs. Sekarang saya akan baca qiraat Imam Nafi riwayat Warosh. Laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Taklil 50% imalah. Ngerti? Ayo mah pikir nu ngora memberikan semangat supaya ngaji jangan sampai selesai dibisa maca. Loba keneh ilmu Quran yang perlu kita gali. Bapak Ibu rahimakumullah, hadir di tengah-tengah kita para ulama dan umara. Di malam betul-betul berkah. Ada para kiai hadir di tengah-tengah kita, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Bantar Gebang, Kakanda Dr. Kiai Haji Acep Basuni, juga Dinda Kiai Romli, juga Ketua MWC NU Ustadz Cecep, ada juga Ustadz Fikri Awaludin, ada tadi Kiai muda kita Ustadz Engkos. Mana Ustadz Engkos? Udah kemana? Udah pindah. Nah, juga yang sama-sama kita hormati ketua dewan kita yang pada kesempatan ini berkenan hadir dari fraksi Golkar, Al-Mukarram Bapak Sarwin Edi Saputra, juga dari wakil ketua fraksi PKB Komisi 4 ya, Adinda Wildan Fathur Rahman, juga hadir di tengah-tengah kita Ketua LPM Syarifuddin Nur Seha SH. Salah enggak? Saifuddin Samsudin, mohon maaf. Juga ada Bang Luken, Ketua
Ketua Karang Taruna. Siapa lagi yang belum saya sebut? Ketua RW 05 Bapak Jamaluddin SH dan Ketua RW 06 Bapak Reza. Ketua RT yang juga berkenan hadir pada malam hari ini. Kita doain semuanya, para alim ulama dan umaro kita diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang saya banggakan para pecinta Rasulullah yang hadir di majlis Rasulullah, yang tidak pernah merasa bosan untuk melantunkan kisah-kisah Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nuril ladzi arjas sama ya fauzaman salla alaihi wasallama. Kita baca salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga salam. Man shalla alayya wahidatan sallallahu biha asyran. Siapa orang yang baca salawat kepadaku satu kali, Allah jawab salawat kita menjadi 10 kali salawat. Wa huttat asyru khati'atin, Allah hapus 10 dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu kita. Wa rufi'at asyru darajatin, Allah angkat derajat 10 kali derajat dengan sebab kita membaca 1 kali salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna salawat nisbah dari Allah kepada hambanya, maknanya adalah kasih sayang. Jadi yang jawab salawat kita bukan Rasulullah, tapi Allah langsung. Masya Allah. Ini keberuntungan kita menjadi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya malam ini saya biasanya diundang ke masjid Maulid, diundang ke musola, diundang ke lapangan. Malam ini di kuburan. Makanya kurang enak kalau bicara kuburan, makbaroh saja. Karena pada satu ketika, apa sih korelasi Maulid Nabi dengan diadakannya di kuburan? Apa sih korelasinya? Saya ingin menyampaikan satu hadis sahih yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ata al-makbarata. Rasul pada satu ketika mendatangi pekuburan. Dalam hadis tafsir pekuburan yang dimaksud adalah al-baqi, yakni pekuburan umum yang ada di samping Masjid Nabawi. Nu pernah umroh anu haji pasti pernah berziarah ke makom atau makbaroh baki. Konon itu pekuburan umum yang ada di Madinah, terjadi atau dari sejak zaman jahiliyah. Tapi sampai sekarang nggak pernah penuh, Pak. Rupanya tadi ketua pengurus taman makam umum ini sudah menyatakan kuburan itu ada yang di apa? Di yang mungkin tidak ada ahli warisnya, ditimpah. Ini juga yang dilakukan oleh Arab Saudi di pekuburan Baki. Setiap 5 tahun itu diganti, ditutup dengan yang baru. Makanya nggak pernah apa? Nggak pernah wilayahnya nggak pernah habis, tetap aja. Makanya ini saya kira perlu kita contoh. Apalagi tadi wilayah ataupun lingkungan ini sempit, sementara orang yang meninggal banyak. Tapi kalau saya punya saran, utamain yang tadi namanya pengurus, kasih dia kapling 1. Namanya udah taruh. Misalkan tadi Pak Abdullah, kasih dia. Iya, biarin dia punya tempat kuburan keluarga juga sebagai penghargaan.
Saya sebagai wakil ketua DKM Masjid Agung Al Barkah, saya di sana sudah dikasih 1 porsi. Begitu untuk menghargai kepengurusan. Daekeun mah tetap Pak Abdullah. LPM. Iya. Jadi Rasulullah pernah mendatangi pekuburan Baqi, kemudian beliau seraya bersabda, "Assalamu alaikum darul mu'minin." Saya tanya Bapak Ibu, tadi sempet nggak baca assalamualaikum? Asa poho ya. Assalamualaikum darul mu'minin. Ini yang Rasulullah lakukan ketika beliau mendatangi pekuburan Baqi. Salam sejahtera bagi kalian wahai penghuni rumah orang-orang yang beriman. Bahkan Rasulullah dalam kondisi naik kendaraan pun, ketika beliau melewati pekuburan umum, yang penting pekuburannya tidak ada tanda salibnya, itu ucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur, antum lana salafun wa nahnu bikum insyaallah lahikun. Ngerti artinya Pak? Wa nahnu bikum insyaallah lahikun. Uing kayak nyusul. Eta nu teu ngeunah eta. Aya nu nyusulna. Assalamualaikum darul mu'minin wa nahnu bikum insyaallah lahikun. Salam sejahtera bagi kalian wahai penghuni rumah orang-orang yang beriman, kami insyaallah nyusul. Inilah kematian. Makanya maulid yang diadakan di tempat pemakaman umum ini dalam rangka familiarisasi kuburan dengan kehidupan kita sehari-hari. Uing baheula pernah ngajikeun di dieu sakali. Terus kapok kasing sieuna. Baheula can rame. Ayeuna mah atuh geus ya Allah. Alhamdulillah geus rame, bahkan ada pengurusnya tadi. Jadi dalam rangka familiarisasi pekuburan dengan kehidupan keseharian kita. Jangan takut dengan kuburan. Aksiru bidzikri hadimil ladzat al maut, kata Rasulullah. Perbanyak oleh kalian mengingat sesuatu yang menghilangkan kelezatan dunia. Apa itu? Kematian. Jadi datang ke kuburan teh ulah salah niat. Randa hayang laku datang ke kuburan. Dagang teu laku datang. Aya nu kitu aya. Kade di Abah Husein mah eueuh insyaallah. Jadi konsepnya tadi assalamu alaikum ya ahlad diyar atau darul mu'minin. Ini yang dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendatangi pekuburan Baqi. Lalu kemudian dalam korelasinya dengan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kemudian meneruskan sabdanya bahwa kami rindu ingin bertemu dengan saudara-saudaraku. Ini dalam hadis sahih yang lain. Kami rindu ingin bertemu, melihat, berjumpa dengan saudara-saudaraku. Lalu sahabat yang di belakang komen, alasna ikhwanak ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, bukan, bal antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku, bukan saudara. Tapi saudara-saudaraku adalah humul ladzina yu'minuna bi wa lam yarawna bi. Mereka orang-orang yang iman kepadaku tapi dia tidak pernah bertemu, berjumpa, bahkan mimpi pun belum pernah bertemu dengan aku, kata Rasulullah. Itu yang aku asyukku, rindu ingin bertemu dengan mereka. Kita insya Allah orang-orang yang dirindukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul rindu ka urang, Pak. Rindu, masya Allah. Kan meureun kudu paeh heula. Mun hayang kapan gitu.
Kan judulnya tadi naon? Kuburan. Kudu pae heula. Kudu pae heula, nu berat eta kudu pae heula. Dan kematian itu laksana Bapak Ibu antrian di mana? Di sembako. Di mungkin toko obat. Tibang nunggu giliran, Pak. Hanya tinggal nunggu apakah saya belakangan bapak-bapak duluan atau bapak-bapak duluan saya belakangan. Itulah kematian. Itulah kematian. Sarua keneh. Sob kata Nabi, a'mar ummati baina sittin wa sab'in wa aqalluhum mayyazuzu dzalik. Umur umatku kisaran antara 60 dan 70 tahun. Dan sedikit yang lebih dari 70 tahun. Makanya lamun enak geus aya 70 tahun ya. Ini 70 tinggal nunggu apakah tinggal sadetik deui. Da moal jauh cek Rasulullah. Ieu ulah ngarasa kasep bae. Ulah ngarasa geulis bae. Umur geus sabaraha geus 60 tahun. Ai ngaca nepi ka 12 kali puteran eta ibu-ibu. Teu ngarasa geus ngambloy. Geus tertarik dengan gaya gravitasi bumi. Geus kaharandap eta ngarasa geulis we, padahal geus kolot moal lila deui komo tinggal nunggu giliran. Inilah sejatinya yang harus menjadi bahan pemikiran kita, hadirnya kita di momen maulid ini, di makbaroh ini. Jadi korelasinya di situ, bahwasanya mari kita senantiasa mengingat kematian, bahwa kematian ini adalah sesuatu keniscayaan yang akan pernah yang kita akan temui kapanpun dimanapun. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidaklah seorang pun mengetahui di bumi mana ia akan dipanggil oleh Allah dengan kematian. Wa ma tadri nafsum mada taksibu goda. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang ia akan lakukan esok hari. Nyaho teu isukan orang bakal naon. Nyaho teu orang isukan bahkan 5 menit ke depan orang geus paeh. Mualnya itu urusan Allah. Makanya gigi huntu nu geus arompong eta teh naon? Baheula mah masih kene kuat ngadaal jengkol. Ayeuna mah ya Allah. Ya. Eta pertanda tamu sebelum tamu yang paling terakhir nanti datang sebagai apa? Wasiat bahwa orang teh geus moal lila deui. Urat gampang renteng tibang gara-gara naon? Ngadaang lotek. Gampang renteng. Itu pertanda bahwa tamu-tamu yang datang menghampiri kita sebagai iktibar bahwa nanti akan ada tamu yang paling utama, yakni kematian sudah datang. Jadi tidak ada alasan lagi ketika malaikat Israil ngetuk pintu, assalamualaikum. Kaget orang. Ayeuna sia poe ngerek dicabut. Tar dulu ada tetangga saya yang lebih tua dari saya. Emang sudah ada tanda-tanda yang dulu. Kamu yang lupa. Itu rambut geus mulai naon? Meninggalkan dunia hitam. Memang Allah mah kuasanya eta boga huntu geus kolot lain kalah manjangan. Boga halis awewe lain kalah manjang ngengser sugan 2 meter liwat itu aya ibi anu keur liwat halisna ngengser. Kalah naon gundul. Itulah dunia tidak akan selamanya. Sejatinya ini menjadi pengingat bahwa kita tidak ada yang abadi di dunia ini. Pasti sebentar lagi tinggal nunggu giliran.
Jamaah sekalian rahimakumullah, kita perlu bersyukur kepada Allah hadirnya baginda Nabi di muka bumi ini. Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj karangan Syihabuddin Al-Haytami, Ibnu Hajar Al-Haytami dikatakan bahwa ayyu ni'matin a'damu min ni'mati biburuzi Sayyidina Muhammad SAW huwa Nabiyur Rahmah. Nikmat mana yang paling agung, yang melebihi agungnya dengan hadirnya Rasulullah di muka bumi ini? Tidak ada. Oleh karena itu saudaraku yang dirahmati Allah, jangan lupa baca salawat dan salam atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan salawat doang, tambah dengan salam. Sebab salawat dengan salam beda fadilahnya. Tadi salawat sudah saya sampaikan hadisnya. Salam ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidaklah seseorang yang mengucapkan salam kepadaku, assalamu alayka ya Rasulullah, di pintu makom Rasulullah. Sebab kuburan yang jasadnya itu dan kuburannya itu namanya di Madinah cuman 3 kuburan. Kalau di Baqi nyari kuburan Aisyah nggak pernah ketemu. Karena tadi teu diberean nisan model diurang. Sebab lamun diberean nisan jelema komo lamun nu beunghar main mah naon ge penutupna ge make emas. Makana di Madinah nisana tibang ayah sebutanana wungkul. Tapi yang jelas yang kuburannya di situ, jasadnya di situ hanya 3 kuburan yang dekat raudhah, yakni ma baina hujrati wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Itulah raudhah. Jadi makom salah satu makom mustajab bagi bapak ibu yang nanti di Madinah itu, kalau bapak ibu bisa bersimpuh di raudhah, yaitu kamar Rasulullah dengan mimbar Rasulullah, itulah raudhah. Itu kalau kita doa tidak akan ditolak oleh Allah. Sebelah sananya ada 3 makom, makom Rasulullah, makom Abu Bakar, makom Umar. Di bunderannya ada tulisan huna assalam ala Rasulillah. Di sini ucapkan salam kepada Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah illa raddallahu alayya ruhi, kecuali Allah kembalikan ruhku kepada jasadku dari surga, dikembalikan kepada jasad yang ada di makom itu, hatta arudda alaihi salam, sehingga aku mampu menjawab salam orang itu. Makanya kalau bapak ibu bertemu dengan makom Rasul, ucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, salam sejahtera bagimu ya Rasul. Langsung Rasulullah menjawab wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya bapak ibu lamun umroh haji jangan suka nerima pesanan yang lain selain salam sama Rasulullah. Ieu marek mangkat haji masana kieu haji engke punten pangmelikeun sorban nu pangbagusna. Cek awewe Bu Haji kepang melikeun naon pasmina nu pangbagusna. Akhirna mangkat haji umrohna sibuk muter lain di Ka'bah, tapi di mana? Di Ben Daud. Yang boleh nerima cukup itu saja. Nanti aku akan sampaikan salammu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Rasulullah hidup ketika kita mengucapkan salam kepada beliau. Makanya tadi ihtiroman kita mahallul qiyam, kalau lagi dalam posisi kita berdiri seolah Rasulullah hadir dalam makom kita, dalam majelis kita. Saya kemarin waktu siapa itu yang Syarifah yang suka ceramah tuh, yang nggak mau kelihatan mukanya, siapa? Halimah Alaidrus. Kebetulan setiap tanggal 1 Januari itu sudah plot adanya di Masjid Agung Al Barkah.
Saya liatin karena itu hampir 10 orang jamaah, 10.000 jamaah yang hadir. Khusus perempuan. Laki mah kagak boleh. Kagak boleh. Saya lihat anak-anak gadis di tengah terik emang gak kebagian tempat. Ketika mahallul qiyam, mereka dari wajahnya, dari bibirnya kelihatan tersenyum, kadang tersedih, kadang sedih. Mereka merasakan bahwa hadirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang gitu tuh tadi, orang malah joget, ya, dan ngenahen. Sejatinya sebetulnya harusnya seperti itu. Kita hadirkan Rasulullah dalam makom kita, dalam majelis kita, mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saeutik sebagai motivasi, ada dalam satu kitab I'anatut Thalibin juz yang ketiga halaman 364. Ieu mah jaker panitia atau tadi para donatur. Pertama, qala Hasan Al-Basri qaddasallahu sirrahu. Hasan Al-Basri yang lahir tahun 21 Hijriah. Beliau berkata, wadadtu atau wadidtu lau kana li mithlu jabali Uhudin dahaban la anfaqtuhu ala qiraati maulidir rasul. Kata Hasan Al-Basri, aku kepengen kalau kiranya Allah karuniakan aku emas sebesar gunung Uhud, aku akan infakkan untuk pembacaan maulidnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Boga emas sagede gunung Uhud rek diinfakkeun katanya untuk peringatan maulidnya baginda besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Imam Ma'ruf Al-Karhi qaddasallahu sirrahu, beliau berkata, man hayya'a li ajli qiraati maulidir rasul ta'aman. Siapa orang yang menyiapkan untuk semata mengagungkan, untuk semata membaca maulidnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, makanan, menyiapkan makanan untuk pembacaan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saha di dia anu mau kadaharan bikin maulid ieu saha ngacung aya atau duit, ketua LPM mah duitnya. Nah, alhamdulillah. Siapa orang yang menyiapkan untuk arah-arah pembacaan maulidnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam makanan, kemudian wajama'a ikhwanan, dia mengumpulkan saudara-saudaranya seperti kita ini. Siapa yang mempublikasi sampai teman-teman, para tetangga, para ulama, anggota dewan pada hadir pada malam hari ini? Siapa? Itu orang yang nanti akan dapatkan kebahagiaan di surga. Kemudian wa auqada sirajan, siapa yang menyalakan lampu-lampu sehingga tempat ini begitu terang. Wala bisa jadidan, dia memakai pakaian-pakaian yang baru pada malam hari ini. Wa ta'attara wa tajammala, dia memakai wangi-wangian, dia menghiasi dirinya. Laki-laki supaya kasep, awewe supaya gelis, ta'ziman li maulidihi, karena mengagungkan maulidnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hasyarahullahu ta'ala ma'al farqil ula minan nabiyyin, Allah akan kumpulkan kita di surganya Allah beserta nabi-nabi yang kelompok pertama. Masya Allah. Wa kana fi a'la illiyin, dan dia juga akan berada di surga illiyin. Masya Allah. Jadi anu tadi ngaluarkeun jaker eusi amplop, nu saurang 1 juta jaker penceramah, anu saurang 2 juta, anu saurang deui 3 juta, alhamdulillah geus 6 juta jaker penceramah. Eta ta'ziman li maulidihi sallallahu alaihi wasallam, karena mengagungkan maulidnya Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Allah akan kumpulkan di surganya beserta para nabi-nabinya Allah. Alhamdulillah. Ayo jangan sayang kita punya rizki, kita bagi untuk maulidnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya kira ini yang saya bisa sampaikan karena waktu cukup malam. Besok kita bekerja mencari kehidupan, mudah-mudahan Allah sehatkan kita, Allah jadikan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa diberikan kekuatan untuk melaksanakan seluruh ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah telah kita dengarkan bersama-sama ceramah agama yang mana telah disampaikan oleh guru kita bersama Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Lili Gojali MMPD. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh beliau, mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmahnya, dapat mempelajarinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, info hasil keliling tadi yakni sebesar 692.000. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang telah diberikan untuk acara peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan yang telah memberikan sedekah jariyahnya senantiasa dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum acara kami tutup dengan pembacaan doa, saya selaku pembawa acara mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Bila mana ada kata-kata saya yang kurang tersusun, baik tingkah laku saya, ucapan saya yang kurang tersusun, kepada para jamaah sekalian, terkhusus kepada guru-guru, sekali lagi saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, untuk penutup atau doa yang insyaallah pada kesempatan malam hari ini akan dipimpin oleh guru kita bersama Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Acep Basuni MMPD. Kepada beliau fa'alaihi falyatafadhal maskura. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasallim ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Qurrata ayunina wa Maulana Muhammad. Wasallim tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina sayyidina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Wa salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma barik fi auladina wa zurriyatina wa talamidina wa talamidatina min ahlil ilmi wa ahlil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Rabbana ya Karim irhamna ya Rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah mu'jizatil Fatihah ya farijal ham ya kasifal qaum ya mali abdi ya biru arham da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Kabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.